Halo semuanya, apa kabar? Yang pasti sehat ya teman-teman. Oke, ketemu lagi dengan Mia Erni ya. Untuk kali ini saya mau sharing tentang info terbaru ya, tentang TKW, TKI ya. Persyaratan kalau kita mau ke Taiwan ya. Apa saja sih persyaratannya, dan ini baru saja dialamin oleh adik saya gitu ya teman-teman. Nah, saya mau cerita ya. Jadi adik saya kan proses ke Taiwan ya. Dia itu calling visa karena di sini saya bantu dengan agent saya gitu ya, nyarikan majikan. Nah, sudah dapat majikan ya, kebetulan prosesnya dari rumah ke PT gitu ya. Medikalnya semuanya aman, lancar, dan mungkin kurang teliti ya untuk ngecek datanya. Semuanya sudah oke. Nah, waktu ngurus SKCK ya, kan saya kan di Pati ya, jadi ngurus SKCK kan harus ke Pati gitu ya. Nah, waktu dari penampungan ke Pati aman, tapi setelah sampai Pati dicek, ternyata tahun kelahirannya salah ya, di KTP sama di akte kelahiran, bahkan di kartu keluarga nggak sama gitu ya. Jadi harus disamakan ya untuk saat ini. Kalau mau ke Taiwan ya, data harus sama ya, tanggal lahir, tahun ya, di KTP, di KK keluarga ya, dan di ijazah mungkin harus sama ya, kalau ada ijazah ya. Kalau nggak ada ijazah masih bisa ya. Pokoknya datanya harus sama, harus diteliti. Teman-teman semua itu harus teliti gitu ya, biar tidak memperlambat proses gitu ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi pertama yang kita butuhkan ya, syaratnya yaitu data-datanya harus sama ya. Terus misalkan punya ijazah ya pakai ijazah, tapi kalau nggak ada nanti dimintain surat keterangan gitu ya dari kepala sekolah dulu gitu ya, istilahnya waktu SD ataupun SMP misalkan nggak lulus, diminta cuma surat, terus nanti dikasih tanda tangan gitu aja udah bisa ya. Waktu kemarin adik saya seperti itu. Dan untuk proses belajar ya, tentunya di penampungan, terus nanti tetoan gitu ya. Yang penting kita itu sehat ya, prosesnya untuk check up apa ya, kesehatan itu sehat, terus nanti pasporan lancar juga ya. Yang penting jangan minder-minder gitu ya teman-teman. Kalau minder mah biasanya diulang-ulang gitu ya. Nanti ya pokoknya tenang, santai gitu ya, belajar, fokus, nurut aja ya. Kalau di penampungan suruh misalkan tidak boleh bawa HP itu pasti ya. Untuk adik saya kemarin tuh dalam waktu Senin sampai Jumat nggak boleh bawa HP ya. Terus hari Sabtu Minggu dikasih ya. Itu sama ya, peraturan seperti itu sama dengan saya waktu dulu juga ya. Jadi mungkin ada yang cerita-cerita kayak gitu ya, di penampungan tuh nggak enak, makannya juga seperti ini itu. Nah itu emang tinggal persepsi kita ya. Kalau kita niatnya pingin misalkan kerja ya ke Taiwan, kan emang harus masuk PT dan harus belajar dan harus mengikuti prosesnya di PT itu gitu ya. Kita harus nurut sama lose ya, harus nurut sama guru-gurunya di situ ya. Bukan berarti mau ke Taiwan kok malah dibuat sengsara gitu, bukan ya teman-teman. Jadi emang prosesnya seperti itu ya. Itu yang pertama tadi, datanya harus sama, dan yang kedua harus di penampungan ya, di PT harus nurut, belajar, dan pokoknya ngikutin apa yang dianjurkan di situ ya. Nah di situ pasti akan proses nanti lancar ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman ada yang pengen ke Taiwan ya, saya hanya memberi info untuk saat ini, dan tahun kemarin gitu ya, itu prosesnya emang sudah seperti itu ya. Kalau dulu mah datanya nggak sama, mungkin nggak sedetail saat ini gitu ya. Nah untuk saat ini bener-bener harus sama ya teman-teman, biar cepat prosesnya. Harus teliti dulu ya, sebelum berangkat diteliti dulu. Nah seperti itu. Nah oke, infonya seperti itu ya teman-teman. Mungkin ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ya.
Oke, terima kasih.